Halo, tes tes tes. Masuk. Tes tes. Tes tes. Tes tes. Halo, selamat datang pada Weekend Trial Batch 1 dari 1 dari kami Winaya English Learning. Oke, terima kasih atas partisipasi peserta yang telah menghadiri acara kami. Dan mungkin sebelumnya saya akan mengucapkan Rahajeng Tumpuk Landap. Maaf ya, saya mungkin pakaiannya agak menyesuaikan karena berhubung hari ini adalah hari raya Pemasupatian atau Tumpuk Landap. Jadi sebelum saya akan lanjut pada acara Weekend Trial Batch 1, penting bagi saya untuk menjelaskan apa itu Winaya English Learning. Winaya English Learning adalah sebuah produk dari AHA Group yang menjadi cikal bakal atau inkubator sebuah program yang bergerak pada bidang jasa pembelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum kita akan lanjut pada penjelasan itu, mungkin teman-teman bisa open mic dong, open mic dan open cam dong, supaya bisa mengenal pada satu sama yang lain. Halo, teman-teman. Mungkin dari pembicara kita mungkin dulu mencontohkan diri. Halo Kak Mei. Oh, halo. Aduh, mana nih Ya. Kak Mei? Halo, halo Wah, semua. mungkin dari operator mungkin Kak Nia dan Kak Adi.
Halo? Waduh, malu-malu mungkin. Iya, nggak apa-apa. Halo, Kak Disan. Ya, ini operator kita, engineering dari produk kita, yaitu Winaya English Learning. Baik, saya akan jelaskan dulu apa itu Winaya English Learning, yaitu sebuah produk yang bertitik tumpu pada pembelajaran bahasa Inggris atau English Learning Problem Solving. Mungkin ke depannya soon kita akan membuat pembelajaran secara dua arah yang mungkin memakai sebuah AI. Seperti misalnya kalian yang belajar bahasa Inggris nih, seperti mengobrol dengan seorang native begitu. Tapi ya soon mungkin itu akan ketika sudah mulai berkembang daripada produk kami atau di bidang jasa ini, uh, akan menjadi sebuah tren yang akan mungkin terbarukan di bidang pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah, sebelum sebelum kita akan memasuki pada materi part of speech atau pembelajaran pada kelas kata, mungkin ada baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu, halo Kak Mei. Halo. Ya, ini Imade Mei Jayana, sarjana sastra. Beliau aktif di bidang tutor dalam dalam pengajaran bahasa Inggris. Nah, pembelajaran bahasa Inggris yang mungkin beliau ikuti sekarang ini yaitu pembelajaran secara konvensional, yaitu les seperti itu. Nah, mungkin pada malam hari ini beliau akan menjelaskan materi yang mungkin menjadi algoritma sebuah AI kita nantinya, yaitu tentang part of speech atau pembelajaran kelas kata. Nah, mungkin Mei dari pengalamannya di kampus mungkin dalam pembelajaran bahasa Inggris atau mungkin pembelajarannya di sekolah atau mungkin metode-metode yang akan muktahir dalam pembelajaran part of speech mungkin akan disampaikan pada weekend trial batch 1 ini. Baik, untuk waktu dan kesempatan saya akan serahkan kepada narasumber. Terima kasih. Oke, terima kasih Bli Today untuk waktu dan kesempatannya. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu ya. Tadi sudah kenal ya dengan saya. Jadi nama saya Made Mejayana, bisa dipanggil Mei atau Mr. Mei. Mungkin sebelum kita mulai, di sini saya mau mengucapkan terima kasih sudah mengikuti. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai untuk kegiatannya. Jadi kita santai aja ya untuk materinya. Jadi materi yang pertama itu adalah part of speech. Jadi di sini kita akan lumayan banyak menghafal ya, atau teori. Tapi jangan khawatir. Mari kita mulai. Oke, sebelumnya teman-teman di sini sudah pernah belajar bahasa Inggris mungkin dari SD, mungkin sampai sekarang masih belajar bahasa Inggris. Dan saya juga sebenarnya I am still learning English until now. Primary school. Jadi sudah belajar dari SD and until now, I'm
still learning, jadi masih belajar. Kenapa? Karena sampai sekarang saya juga belum begitu paham dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini sangat jarang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pernah nggak Bapak Ibu misalnya ke toko atau berbelanja gitu pakai bahasa Inggris gitu? Uh, Excuse me gitu, and then I want to buy something, dan pegang tokonya nggak bisa jawab. Nah, oleh karena itu pentingnya penggunaan bahasa Inggris setiap hari ya untuk melafalkan bahasa Inggris atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Maka dari itu si AHA ini hadir untuk kita nanti bisa berkomunikasi secara langsung. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu ada Faro Speech. Mungkin teman-teman yang sudah atau yang lagi sekolah atau yang sudah pernah dapat tentang Faro Speech. Jadi Faro Speech ini adalah kelas kata ya teman-teman. Jadi kelas kata itu apa sih? Nah, kelas kata itu adalah bagian-bagian atau part dari sebuah kata yang membentuk sebuah kalimat atau arti atau pesan yang kita sampaikan. Misalnya nih, saya makan apel. Jadi ada bagian-bagian yang ada di dalam sebuah kalimat. Nah, salah satunya adalah noun, di mana noun ini adalah kata benda. Kemudian ada pronoun, yaitu kata ganti. Jadi kata ganti yang menggantikan kata benda. Seperti itu. Nanti kita jelaskan lebih detail. Habis itu ada verb. Verb itu kata kerja. Jadi kata kerja adalah kata yang menerangkan aktivitas. Kemudian ada adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, keterangan ini ada banyak ya. Jadi ada keterangan tempat, ada waktu, ada suasana seperti itu. Nah, terus ada namanya preposition. Nah, preposition ini adalah kata depan yang menunjukkan tempat atau arah ataupun waktu ya teman-teman. Kemudian ada conjunction. Nah, conjunction ini adalah kata penghubung. Kata penghubung aku dan dia ya. Oke, jadi kata penghubung, jadi yang menghubungkan kalian dengan pembelajaran bahasa Inggris gitu dari AHA, dari Wina English. Oke, kemudian ada interjunction. Nah, interjunction ini adalah ungkapan atau ekspresi yang kita katakan ketika kita mengekspresikan emosional. Misalnya ketika kita shock gitu, ketika kita shock atau kita terkejut gitu. Misalnya kita bilang OMG gitu. Terus ketika kita kagum melihat sesuatu yang baru atau unik, yang luar biasa, kita biasanya bilang wow kayak gitu. Nah, kemudian ada adjektif. Nah, adjektif itu adalah kata sifat. Nah, kata sifat itu yang menunjukkan sifat. Jadi contohnya seperti ganti. Yang menunjukkan sifat dari sebuah benda atau dari sebuah benda ya, atau pelaku. Kemudian yang terakhir ada determiner. Determiner itu adalah sebuah kata yang bisa digunakan untuk memodifikasi kata benda. Oke, kan ada yang ditanyakan sampai di sana teman-teman? Nanti kalau ada yang bingung bisa langsung raise hand ya teman-teman. Oke, mari kita mulai dengan noun. Jadi noun itu apa? Seperti yang saya just like what I said before. Jadi noun is the things or something that we can see or we cannot see, or we can say intangible or tangible. Jadi tangible itu yang bisa kita lihat. For example, ada hotel. There is an hotel, and then people, orang. Jadi orang itu adalah benda juga. Kemudian ada cat. Cat is an animal. And then idea. Jadi idea itu adalah the things that intangible. Intangible itu yang tidak bisa dilihat. Bisa nggak Bapak Ibu melihat pikiran seperti itu? Atau membaca pikiran. Jadi kita bisa gambarkan melalui kata-kata. Yang mana kata-kata atau ide itu adalah sebuah kata benda. Misalnya kayak gini. Jadi kata benda ini adalah
bisa sebagai objek atau bisa juga sebagai subjek. Contohnya gini, saya punya kucing gitu. Nah, di sini kata bendanya yang mana? Nah, dari pengertian tersebut, kata benda adalah adalah suatu kata yang menunjukkan benda, seorang atau hewan atau binatang atau tumbuhan. Jadi di sini saya punya kucing, kata bendanya adalah saya dan kucingnya. Seperti itu. Tapi fungsinya berbeda. Jadi kalau dia ditempatkan di depan sebagai orang yang memiliki atau orang yang melakukan sesuatu itu disebut dengan subjek atau pelaku. Nah, sedangkan kucingnya ini adalah si penerima dari kegiatan yang dilakukan oleh si subjek atau si saya ini. Jadi saya memiliki kucing, sayanya adalah objek dan kucingnya juga adalah sayanya adalah kata benda atau noun, and then kucingnya adalah juga kata benda. Oke, sampai sana ada yang ditanyakan tentang kata benda sebelum kita berlatih membuat kalimat? Mungkin bisa langsung di raise hand ya teman-teman untuk kalau ada yang masih bingung tentang materinya. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu pronoun. Oke, nah ada yang pernah dengar atau yang pernah make mungkin misalnya gini, pronoun itu secara harfiah itu artinya kata ganti. Nah, kata ganti ini apa sih? Jadi kata ganti adalah kata yang menggantikan sebuah objek atau subjek yang tadi. Misalnya I have a cat gitu. Nah, I-nya tersebut atau cat-nya tersebut kita bisa ganti menggunakan yang namanya pronoun. Nah, kalau dia I itu sendiri adalah pronoun itu sendiri karena kata yang diganti adalah orang pertama tunggal. Kemudian cat tersebut itu kita bisa ganti menggunakan it kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi kalau kita mau bilang saya punya kucing, I have a cat. Kalau kita bilang I love my cat, kita bisa ganti pakai it. Nah, apa sih yang bisa kita ganti pakai kata ganti? Yang salah satunya adalah kata ganti subjek, yaitu orang, di mana ada saya, yaitu I, kemudian ada you and I, itu kita. Jadi, kapan kita pakai we atau kita, itu ketika ada saya di dalamnya. Jadi, kita pakainya we sebagai subjek. Oke, dan kemudian ada, nah gimana kalau kita menggantikan orang yang bergender laki-laki, misalnya Pak Presiden atau Pak Gubernur gitu, atau Pak Kepala Desa gitu misalnya. Nah itu kita bisa ganti daripada kita bilang Pak Kepala Desa atau Pak Presiden terus kita bisa ganti menggunakan kata ganti. Baik itu subjek atau kata ganti sebagai objek. Nah, kata ganti subjek dari dia laki-laki itu kita bisa pakai he. Nah, misalnya gini. Presiden itu bahasa Inggrisnya adalah presiden. Oke, presiden. Jadi presiden memimpin negara gitu misalnya. Presiden leads country. Oke, jadi presidennya ini kita the president leads the country. Jadi presiden ini memimpin sebuah negara. Nah, jadi pemimpinnya ini kita bisa ganti. Kalau dia laki-laki kita pakainya he. Jadi he leads the country gitu jadi lebih efektif kalimatnya dibandingkan kita mengulang kata yang sama seperti itu. Nah, begitu juga dengan jika gendernya perempuan, kita bisa ganti menggunakan she, kayak gitu. Kemudian, gimana kalau kita mau menggantikan kata atau subjek
yang lebih dari satu, misalnya presiden-presiden atau teman-teman gitu. Nah, karena tidak ada saya di dalamnya, kita menggunakan I. Kan tidak ada I, kita menggunakan they ya, karena mereka, tidak ada saya di dalamnya. Jadi kita pakainya they, oke? They. Ini misalnya gini, teman-teman saya punya buku gitu misalnya. Jadi instead of saying teman-teman, we can say they. So they punya itu have, they have a book gitu. Mereka punya sebuah buku. Nah, seperti itu. Jadi subjek dalam bahasa Inggris atau subjek pronoun atau objek pronoun dalam bahasa Inggris itu kita bisa bagi menjadi 7 ya. Yang pertama ada saya, yaitu I, kemudian kamu. Kamu itu adalah orang kedua yang biasanya diajak ngobrol secara langsung oleh I, yaitu orang pertama. Kemudian they, yaitu dua orang atau lebih dari satu orang. Baik itu gendernya sama atau gendernya berbeda. Nah, they ini bisa kita pakai untuk menyatakan orang atau benda yang lebih dari satu. Misalnya, kalau satu saudara perempuan, one sister, kita bilangnya she. She. Oke, she. Kalau satu orang saudara laki-laki atau my brother, itu kita pakainya he sebagai subjek. He. Nah, kemudian kalau dia lebih dari satu, misalnya 2 saudara laki-laki, kita bilangnya two brothers. Jadi two brothers, kenapa isi S? Karena dia lebih dari satu. Nah, kalau dia lebih dari satu, kita bisa ganti pakai they. Jadi two brothers. Nah, misalnya gini, 2 saudara laki-laki saya bermain sepak bola. Instead of saying my 2 brothers, we can say they play football. They play football. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada kita. Kita itu siapa sih? Kita itu siapa? Jadi kita adalah group of people that more than one people that consists of I. Jadi ada I di dalamnya, kita bilangnya we atau kita. Di you and I itu kita. My friends and I itu kita. Oke, okay? My pets and I itu kita juga. Nah, jadi instead of saying teman-teman saya dan saya, we can say we to replace the word in order to make it effective, more effective. Jadi untuk membuat lebih efektif and more shorter and sounds better. Jadi kedengaran lebih bagus. Jadi kenapa kita perlu pronoun? Ada beberapa poin ya. Satu, lebih efektif. 2, shorter, karena shorter make it effective. And then avoid the repetitions. Jadi pengulangan. Jadi pengulangan itu sebaiknya tidak ada atau dikurangi dalam sebuah kalimat ataupun paragraf yang baik. Oke, kita lanjut dari yang we. Kemudian ada he. Nah, he itu adalah dia laki-laki. Jadi dia laki-laki ini bisa bapak, bisa kakek, bisa bapak presiden, bapak kepala desa, bapak lurah, bapak camat gitu. Nah, terus kemudian ada he. He itu tadi adalah dia laki-laki yang cuman jumlahnya 1. Jadi ketika kita membicarakan orang yang gendernya laki-laki, kita gibahin orang tuh yang gendernya laki-laki cuma 1, kita bilangnya he ya. Daripada kita nyebutin nama brandnya, nama orangnya nanti tersungging nanti ya. Kita bisa bilang he kalau dia laki-laki. Oke? Nah, kemudian kalau kita bilang atau mau membicarakan tentang dia perempuan misalnya. Nah, dia perempuan ini adalah orang ketiga ya, yang jumlahnya 1. Misalnya ibu
nenek, saudara perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, dan sebagainya yang gendernya perempuan. Bahkan hewan pun kadang ada yang bilang he atau she. Itu ketika dia dimasukkan ke dalam cerita fabel biasanya. Karena fabel itu biasanya hewan-hewan itu bisa berbicara seperti itu. Dihayalkan itu seolah-olah mereka bisa berbicara. Nah, kemudian ada it. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang it. Jadi it itu adalah kata ganti yang kita gunakan untuk menyatakan kata benda selain manusia, di mana jumlahnya itu adalah 1. Oke? Mungkin di sini ada yang bisa nyebutin misalnya apa yang bisa diganti oleh it. Oke, mungkin nggak ada yang raise hand ya. Jadi it itu kita bisa ganti semua benda kecuali manusia yang jumlahnya tunggal atau 1 ya. Misalnya ada buku, ada kucing, ada anjing, ada monyet, ada meja, ada negara, bisa juga kota, rumah, segala benda ataupun ide itu juga bisa kita ganti menggunakan it. Nah, ini sakti banget ya. Jadi bisa kita mengganti banyak hal di sini. Nah, misalnya gini, kita praktis buat kalimat menggunakan pronoun yang saya misalnya. Saya makan nasi. I eat rice. Nah, jadi saya makan beras gitu. Itu saya makan nasi ya. I eat rice. Ah, gitu ya. Atau saya bermain bola, sepak bola. I play football. Nah, gitu ya. Jadi saya main sepak bola. Nah, itu kan tidak kelihatan karena kita sering menggunakan I karena seperti tidak ada kata ganti. Nah, coba kita studi kasus misalnya teman-teman saya memasak di dapur gitu misalnya. Teman-teman itu friends. Jadi friends ini instead of saying friends we can say they to replace or to change the noun to make it more effective and sounds better. Nah, it's going to be like this. They cook in the kitchen. They cook in the kitchen. Jadi teman-teman saya atau mereka memasak di dapur seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait dengan kata benda dan kata ganti. Mungkin kalau yang agak malu jawab bisa chat di kolom komentar ya, biar kita ada interaksi. Mungkin kalau ada yang bingung bisa saya sampaikan materinya seperti itu ya teman-teman. Jangan feel free to ask me about the material. Oke, mungkin kita lanjutkan materinya. Oke, nah kelas kata selanjutnya adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah kata yang paling seksi ya, yang paling menarik ya. Jadi kenapa kata ini yang paling menarik adalah kata kerja ya. Jadi kata kerja itu apa sih? A verb is a word, a class of words that express the activity that is done by the subject. Jadi kata kerja ini adalah kelas kata yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek atau pengguna atau user kayak gitu. Nah, misalnya kata kerja itu ada apa aja sih? Nah, di slide sudah ada 3 clue tentang kata kerja. Jadi kata kerja itu bisa kita contohnya kayak belajar, tidur, makan, habis itu ngobrol, mengajar, kemudian bertemu, kemudian mencium, kemudian bermain, sembahyang, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini ada 3.
Ada yang tahu bahasa Inggrisnya dari ketiga kata kerja ini? Misalnya belajar. Belajar itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bapak Ibu atau adik-adik atau kakak-kakak? Oke, mungkin kita mulai menambah vocabulary ya. Kalau yang mau catat bisa dicatat. Nanti materinya akan di-sharing ya lewat email ataupun nanti lewat grup. Oke, jadi kata kerja ya salah satunya adalah belajar. Jadi belajar itu bahasa Inggrisnya adalah study ya. Study. Jadi how does it spell? S-T-U-D-Y. Jadi study. Nah, study itu artinya belajar. Nah, belajar ini adalah aktivitas ya atau kata kerja. Kemudian ada tidur. Nah, tidur ini artinya sleep. Dalam bahasa Inggris itu berarti sleep ya. Sleep. Kemudian ada makan. Makan itu eat. Eat. Nah, terus bagaimana kita menggunakan kata kerja dalam sebuah kalimat? Kata kerja dalam sebuah kalimat itu biasanya digunakan setelah kata benda atau subjek. Misalnya, saya belajar bahasa Inggris. Jadi, belajar itu adalah aktivitas atau kata kerja. Nah, kata kerja itu digunakan setelah subjek, di mana subjeknya adalah saya. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang pronoun. Pronoun dari saya itu adalah I. Jadi, kalau kita mau bilang, saya belajar bahasa Inggris, we can say, I study English. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya ini atau objeknya ini kita bisa ubah-ubah. Misalnya saya belajar bahasa Jawa. Gitu. I study Javanese. I study Javanese. Atau mungkin Bapak Ibu sedang belajar tentang sosial media gitu atau tentang marketing gitu. I study marketing. I study marketing. Oke, itu tadi tentang belajar ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang di atasnya. Nah, setelah belajar itu kita pasti tidur ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa sampaikan, mungkin salah satu kegiatan atau kata kerja yang sangat disukai atau your favorite activity. My favorite activity, jadi kegiatan favorit saya is playing games. Jadi kegiatan favorit saya adalah bermain game ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang suka bermain game juga. Itu wajar ya. Jadi bermain itu adalah salah satu cara saya untuk release stress. Jadi mengurangi stres. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada sleep tadi. Nah, misalnya kalau kita mau bilang saya tidur jam 10 malam gitu. Saya tidur jam 10 malam. Jadi kata kerja itu kita pakai setelah subjek atau tadi pronoun. Subjek pronoun. Nah, subjek pronoun dari saya itu adalah I. Oke, mungkin kita bisa ubah nggak pakai I lagi ya. Misalnya bapak saya gitu. Bapak itu bahasa Inggrisnya father atau kita bisa bilang daddy gitu atau dad gitu. Daddy or dad atau my father. Nah, my father ini tadi kita bisa ubah karena dia laki-laki ya, kecuali Bapak Ibu punya lebih dari satu bapak ya. Jadi jadinya they. Nah, kalau cuma satu, kita pakainya he. Jadi ya, he. Nah, di sini ada kata kerja tidur. Nah, tidur itu bahasa Inggrisnya adalah sleep. Jadi he sleeps. He sleeps. Nah, tadi jam 10 malam. At he sleeps at 10 o'clock. He sleeps at 10 o'clock.
Nah, tadi di contoh pertama, yaitu I study. Jadi, I study. Nah, kalau dia subjeknya adalah I, you, they, and we, which is plural, atau dia jamak, lebih dari satu, kita pakainya tidak menggunakan S. Jadi, tetap I study. While when we face the singular subject, such as he, she, and it, we need to put or add s, es, or eas at the end of the word. Nah, makanya kalau kita bilang bapak saya tidur jam 10 malam, tidurnya jadinya sleeps, bukan sleep. Jadi sleeps, sleeps, sleeps. Jadi ditambahkan s setelah kata kerjanya. Jadi he sleeps, he sleeps at 10, bahasa Inggrisnya adalah 10. Jadi 10. Kalau dia jamnya tepat, kita bilangnya o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock. Nah, dalam bahasa Inggris, mengekspresikan waktu atau mengucapkan waktu tidak seperti di bahasa Indonesia ya, yang kita pakai 24 jam. Jadi kita mengenal jam 22, jam 14. Nah, kita pakainya 24 jam di Indonesia. Sedangkan kalau di bahasa Inggris, kita atau di orang Inggris ke Amerika, dia pakainya 12 jam. Jadi, kita mengenal yang namanya AM dan juga PM. Jadi, AM itu, atau AM, kita pakai untuk menyatakan waktu dari jam 00 pagi sampai dengan 11.59 siang ya. Kemudian untuk PM itu kita gunakan dari jam 12 siang setelah jam 11.59 tadi sampai dengan jam 00 malam atau jam 12 malam. Nah, kalau di sini berarti my father atau he sleeps at 10 o'clock. Nah, jadi 10 o'clock PM. Jadi PM-nya ini dia menyatakan di malam hari. Oke. Okay? He sleeps at 10 o'clock PM. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang di atasnya adalah makan. Nah, kayak gitu. Siapa di sini yang nggak suka makan? Mungkin I think everyone likes to eat. Jadi semua orang suka makan ya. I like to eat. What is your favorite food? Nah, jadi ada yang nanya seperti itu misalnya, apa makanan favoritnya? Mungkin ada yang bilang nasi goreng, atau nasi jinggo gitu. Nah, jadi nasi jinggo ini adalah benda ya. Jadi itu kita bisa ganti pakai it yang pronoun tadi. Oke, kita fokus ke makannya tadi ya. Nah, ketika kita mau bilang atau mau membuat sebuah kalimat menggunakan kata kerja, itu diposisikan setelah subjek atau tadi pronoun atau noun. Oke, di mana nasi jinggo atau saya, kamu, mereka, dia, bapak saya, itu adalah noun atau kata benda. Di mana kata benda itu kalau dia sebagai subjek dia diletakkan di depan. Jadi setelah subjek diikuti dengan kata kerja. Jadi kata kerja adalah makan. Jadi saya makan, misalnya saya makan nasi atau saya makan nasi goreng gitu. Jadi I eat fried rice. I eat fried rice. Nah, itu ya. I eat fried rice. Nah, kalau gimana kalau dia subjeknya tunggal? Misalnya dia perempuan. Nah, tadi kita sudah belajar dia perempuan, kita ganti menggunakan she. 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 Nah, she ini kalau dia tunggal, kita tambahkan s untuk kata kerjanya. Untuk kata kerjanya jadi she eats rice gitu misalnya. She eats an apple gitu misalnya. Oke, sampai sana ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang kata kerja?
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ya. Nah, untuk kelas kata adalah adjektif. Nah, adjektif itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kata sifat ya. Nah, kata sifat itu yang menunjukkan sifat dari kata benda tadi atau kegiatan tadi, baik itu noun ataupun pronoun. Misalnya gini, kalau kita mau bilang saya cantik gitu misalnya, atau saya ganteng gitu misalnya. Nah, ganteng itu adalah handsome, di mana handsome itu adalah kata sifat ya. I am handsome. Oke, I am handsome. Jadi kata sifat ini adalah handsome ini adalah kata sifat dari penampilan, sifat dari penampilan. Jadi I am handsome. Kemudian kalau bilang kamu cantik gitu, kamu cantik. Gitu. Jadi kita bisa bilang you are beautiful. You are beautiful. Nah, bukan you beautiful ya, tapi you are beautiful. Jadi ketika kita mau bilang sesuatu atau membuat sebuah kalimat yang tidak ada kata kerjanya atau kata kerjanya pasif, kita menggunakan to be, yaitu is, ada am, ada are. Nah, am itu yang tadi, kalau kita mau bilang saya ganteng, bukan I handsome, tapi I am handsome. I am handsome. Jadi I-nya itu pasangannya adalah am. I am handsome. I am handsome. Kemudian ada is. Nah, is ini kita pakai untuk dia tunggal. Jadi dia perempuan atau dia laki-laki. Yang tadi yang sudah kita bahas. Misalnya bapak saya ganteng. Nah, bapak saya itu gendernya adalah laki-laki. Laki-laki. Di mana laki-laki itu adalah he. Jadi he ini kita pakainya is. Jadi he is handsome. He is handsome. Nah, kayak gitu. Terus misalnya gini, kita mau bilang guru saya pinter. Nah, pinter itu adalah adjektif juga. Jadi adjektif dari personality, dari kepribadian. Oke, misal kalau pinter itu bahasa Inggrisnya smart. Smart. Nah, kalau kita mau bilang misalnya teachernya adalah gendernya perempuan, berarti kita bilangnya she is smart. She is smart. She is smart. Oke? Okay? Nah, kalau kita bisa lihat di gambar ini ada dua objek atau dua orang yang ganteng dan ada di handsome. He is handsome. Dan kalau dia perempuan, kita bilangnya she is handsome. She is handsome. She is handsome. Sorry, she is beautiful. She is beautiful. She is smart. She is smart. She is tall. She is short. She is fat. She is thin. Nah, jadi ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus, ada misalnya dia hidungnya mancung, itu ada sifat ya. Jadi yang menerangkan tentang sifat dari suatu benda yang dimiliki oleh kata benda. Oke, Bapak Ibu atau teman-teman yang di sini, ada yang mau ditanyakan tentang kata sifat? Nah, sifat itu tidak hanya yang tadi ya, ganteng, cepat. Jadi tadi ada yang penampilan, yaitu ganteng, tinggi, rendah, pendek, short, long, or tall, fat, or thin, itu yang penampilan. Tapi ada juga yang menerangkan tentang personality atau kepribadian. Misalnya, saya baik. Baik itu adalah kind. Jadi, I am kind. I am kind. Nah, kayak gitu. Misalnya kamu ramah gitu. You are
friendly. You are friendly. Friendly itu artinya ramah ya teman-teman. You are friendly. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambah vocabulary atau perbahan vocabnya atau vocabulary-nya atau pembendaharaan katanya lagi seiring dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya, saya puas gitu misalnya. I am satisfied. I am satisfied. Saya puas. Misalnya lagi, saya lelah gitu. Atau saya mengantuk gitu. Nah, kalau lelah kita bilangnya I am tired. I am tired. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke? Nah, kita lanjut dulu ya. Materinya tentang kelas kata yaitu adverb. Adverb. Adverb ini adalah kelas kata yang menyatakan keterangan ya. Baik itu keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Nah, keterangan waktu atau biasanya keterangan ya. Nah, gimana sih atau apa sih bedanya dengan misalnya gini, saya cepat gitu. Cepat itu adalah kata sifat. Jadi I am quick. I am quick. Jadi quick itu cepat. Nah, misalnya kalau kita mau bilang dia sebagai kata keterangan. Jadi kalau kata keterangan itu biasanya diawali dengan kata dengan. Jadi dengan cepat, dengan sangat cepat kayak gitu. Misalnya gini, saya mengerjakan PR dengan cepat. Saya mengerjakan PR dengan cepat. Jadi, I mengerjakan itu artinya do ya dalam bahasa Inggris. Kita bilang do. Bisa juga kita bilang work ya. Atau do ya di sini tepatnya. I do. PR itu adalah homework. Ya, bisa homework ya untuk pekerjaan rumah. I do my homework. Nah, I do my homework quickly. Quickly. Nah, quick itu tadi adalah cepat. Tapi ketika kita tambahkan ly atau ly, itu dia berubah menjadi kata keterangan. Jadi, quickly itu artinya dengan cepat. Oke? Okay? Quickly. Slow. Nah, slow itu artinya pelan. Nah, ketika kita slowly. Nah, misalnya kita mau bilang tolong berjalan dengan pelan gitu. Tolong berjalan dengan pelan-pelan. Jadinya tolong itu kita bisa bilang please berjalan itu apa? Walk. Jadi L-nya itu tidak terbaca ya. Jadi kalau spellingnya itu jadinya W-A-L-K, tapi L-nya tidak terbaca. Kita bacanya walk. I walk atau please walk slowly. Gitu ya. Slowly. Jadi itu artinya dengan pelan-pelan. Nah, kalau quickly itu dengan cepat. Misalnya gini, mereka atau teman-teman saya bermain dengan cepat. Mereka bermain dengan cepat atau mereka berlari dengan cepat gitu. Mereka bermain dengan cepat atau berlari dengan cepat. Nah, mereka kita bisa gunakan they ya. They. Oke? Okay? They. They berlari itu kita pakainya run. Bahasa Inggrisnya run. Oke? Okay? They run dengan cepat. Quickly. Nah, kenapa mereka berlari dengan cepat? Mungkin dikejar anjing gitu misalnya. Dikejar hantu gitu misalnya. Nah, gitu ya. Contohnya kayak gitu ya. Nah,
Nah, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang noun, pronoun, adjective, dan adverb. Sebelum kita lanjut ke kelas kata selanjutnya. Oke, mungkin belum ada yang, sepertinya teman-teman sudah sangat paham ya dengan materinya ya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelas kata tentang preposition. Jadi preposition namanya juga pre, jadi depan ya. Jadi posisinya di depan, atau kita bilang kata depan. Oke. Nah, kata depan ya. Jadi dia berada di depan di depan kata gitu. Bukan gitu ya. Jadi dia adalah imbuhan ya, teman-teman. Nah, misalnya kita membicarakan tentang waktu. Misalnya kalau kita mau bilang jam. Nah, kalau kita mau bilang jam, kita pakainya at. At. Jadi ditulis AT gitu. At. At. Nah, misalnya jam 7 pagi gitu. At 7 a.m. At 7 a.m. Gitu ya. Jadi kita menggunakan at ketika kita menyatakan jam atau waktu yang spesifik. Jadi waktu yang spesifik kita menggunakan at. Nah, contohnya waktu yang spesifik itu adalah misalnya hari-hari besar atau hari-hari nasional. Misalnya Nyepi gitu misalnya, atau Christmas gitu misalnya. Nah, ketika dia tidak ada day-nya, kita pakainya Christmas. At Christmas. Jadi misalnya gini, kita mau bilang ulang tahun saya di hari Natal gitu misalnya, atau pada saat Natal. My birthday is at Christmas. My birthday is at Christmas. Nah, kemudian gimana kalau kita menyampaikan tentang hari atau tanggal? Hari atau tanggal. Nah, kita gunakan on ya. On. Jadi on. Jadi on itu kita gunakan untuk menyatakan hari atau tanggal. Misalnya, saya lahir di tanggal 1 Mei gitu misalnya. Atau hari lahir ulang tahun saya di tanggal 1 Mei gitu misalnya. Jadi ya, my birthday is on. Nah, di sini kita pakainya on, di sini kita pakainya first ya untuk menyatakan tanggal. Jadi bukan one Mei ya, tapi first. Jadi itu namanya original. Jadi first May. We don't say 1 May, but we say first May untuk menyatakan tanggal 1. Oke, kemudian jadi kalimatnya jadi seperti ini. The sentence will be like this. My birthday is on 1st May. My birthday is on 1st May. Nah, gitu ya. Misalnya lagi deh. Saya pergi ke kantor hari Senin. Nah, Senin itu bahasa Inggrisnya adalah Monday. Monday. Atau mungkin Selasa. Tuesday. Tuesday. Nah, jadi saya pergi ke kantor. Nah, saya itu adalah I. Terus kata kerjanya adalah pergi. Di mana pergi bahasa Inggrisnya adalah go. 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 I go to work. Saya pergi bekerja. I go to work on Tuesday. Tuesday. I go to work on Tuesday. I go to work on Tuesday. Jadi saya bekerja pada hari Selasa. Tuesday. Tuesday. On Tuesday. Oke, kemudian gimana kalau kita menyatakan waktu yang lebih panjang?
Misalnya bulan. Saya lahir di bulan Mei gitu misal. Atau saya pergi liburan atau saya pergi ke Jepang gitu misal. Bulan Mei gitu, di bulan Mei. Nah, tadi pergi adalah go. Jadi I go to itu kemana ya? Ke Jepang itu Japan ya, Japan. I go to Japan, kita pakainya in untuk waktu yang lebih lama, yaitu misalnya adalah bulan in May. In May. I go to Japan in May. I go to Japan in May. Jadi saya pergi ke Jepang di bulan Mei. Begitu pula ketika kita menyatakan tentang season. Season itu adalah musim. Jadi musim adalah seasonnya tadi. Musim itu contohnya adalah kalau di Indonesia we got 2 seasons. There are dry season yaitu musim kemarau and then wet season or rainy season. Jadi musim hujan, rainy atau wet seasonnya. Kita bisa bilang seperti itu untuk menyatakan musim yang ada di Indonesia. So in Indonesia there are 2 seasons. 2 season. They are dry season untuk yang musim kemarau dan rainy season untuk musim hujan. Nah, jadi kalau misalnya saya pergi di musim hujan gitu misalnya, I go in rainy season. Saya pergi ke Bali gitu misalnya, kalau yang dari luar Bali liburan ke Bali gitu misalnya. I go to Bali in rainy season. I go to Jakarta in dry season. Nah, seperti itu ya. Oke. Okay? Kemudian gimana kalau kita mau bilang tempat? Nah, jadi preposition ini juga bisa digunakan untuk menyatakan tempat. Nah, misalnya berada di rumah gitu. Kita bisa bilang at home. At home. Jadi ketika dia tempatnya spesifik atau gedungnya spesifik, yaitu rumah, kita bisa bilang at home atau at hospital atau di rumah sakit. Nah, kemudian at ini juga kita pakai untuk menyatakan full address. Full address itu adalah alamat lengkap ya. Misalnya, saya tinggal di Jalan Merdeka atau saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 1 gitu misal. Nah, kita bisa bilangnya I live at Sudirman Street number 1. Kita pakainya at. Terus gimana kalau kita mau bilang kita nggak tahu nama jalan, kita nggak tahu nomornya, kita cuma tahu namanya aja. Atau mungkin ada jalan yang tidak ada nomornya. Nah, kita bilangnya on ya. I live on Sudirman Street. I live on Sudirman Street. Oke? Okay? Nah, kemudian kalau kita mau bilang cuman kita tahu daerahnya saja, kita nggak tahu nama jalan gitu, misalnya kita baru datang ke sebuah tempat, kita bisa bilangnya in. Misalnya, saya tinggal di Jakarta. I live in Jakarta. I live in Jakarta. Oke? Okay? Atau saya tinggal di Canggu gitu. I live in Canggu. I live in Nusa Penida gitu. I live in Papua. I live in Sumatera gitu. Nah, kita pakainya in untuk menyatakan tempat yang luas. Jadi misalnya kota, desa, pulau, provinsi, kabupaten, itu kita pakainya in. Oke, sampai sana ada yang bingung tentang materinya atau udah mulai pusing? Oke, mari kita lanjut kalau tidak ada yang bertanya. Oke, materinya adalah conjunction ya, conjunction. Conjunction. Jadi conjunction itu apa? Conjunction itu adalah kata penghubung. Jadi penghubung aku dan dia gitu ya. Ada dia. Oke, bercanda ya. Nah, di sini ada
laki-laki dan ada perempuan. Nah, gimana kalau kita mau bilang dia dan dia gitu? Dia dan dia laki-laki dan dia perempuan. Nah, kita pakainya dan. Jadi dan dalam bahasa Inggris kita bilangnya and. Oke? Okay? Rumus gampangnya untuk menghafal tentang conjunction atau kata penghubung dalam bahasa Inggris yaitu pen boys. Pen boys. Jadi F yaitu untuk for itu untuk ya, menyatakan untuk. Misalnya gini, saya misalnya ini, dia laki-laki bekerja untuk dia perempuan. Nah, she works for her. She works for her. She works for her. Nah, seperti itu ya. And then ada E atau A. A itu artinya di sini adalah N ya. N itu adalah she. Jadi he and she. He and she. Oke. Okay? Kemudian ada N. N itu nor. Nah, nor ini sama seperti or. Jadi dia menyatakan tentang pilihan. Nah, kalau N itu menyatakan sesuatu yang sama ya. Same quality, same quantity. Jadi jumlah dan kualitasnya sama. Nah, kalau nor itu dia digunakan untuk menyatakan pilihan ya. Misalnya gini. Teman saya atau dia tidak hadir. Jadi I nor my friend doesn't come. Doesn't come itu artinya tidak datang ya. Nah, does atau do not come. Do not come karena dia subjeknya adalah jamak. Do not come. Nah, gitu ya. Terus ada namanya pen boys. Dah, tadi sampai N, kita lanjut ke B ya. B itu but ya. But itu menyatakan sesuatu yang tidak sama ya, jadi berseberangan ya. Misalnya saya ganteng, kamu jelek gitu. Atau saya laki-laki tapi kamu perempuan gitu misalnya. I am man and you are woman. I am man and you are woman. Nah, gitu ya. Atau I'm male, you are female. Nah, itu yang B. Kemudian ada O ya. O itu adalah or, yaitu dia menyatakan pilihan. Misalnya, do you choose me? Do you choose him or me? Do you choose me or him? Gitu. Do you choose me or him? Apakah kamu milih saya atau dia? Do you choose this book or that book? Do you choose this color or that color? Jadi apakah kamu memilih warna ini atau warna itu, buku ini atau buku itu? Nah, seperti itu ya. Kemudian ada Y, yaitu Y, pen boy. Nah, Y itu stand for yet. Yet itu bisa berarti belum jika kita gunakan di akhir kalimat. Misalnya, I don't have my dinner yet. I don't have my dinner yet. Nah, I itu saya, don't itu menyatakan tidak ya atau belum. Tidak. Have my lunch itu makan. Lunch itu tadi dinner. Dinner itu makan malam. Jadi saya belum makan malam yet. Jadi I don't have my dinner atau my lunch yet itu artinya saya belum makan
siang atau belum makan malam. Tetapi kalau dia posisinya di tengah, dia jadinya tetapi ya. Yet itu jadinya but kalau di tengah. Misalnya, I come yet he doesn't. Nah, gitu ya. Saya datang tapi dia enggak. Gitu. I come yet he doesn't. Nah, itu ya. Kemudian ada S. S itu so ya. Jadi jadi gitu. So itu jadi. Nah, he comes yet he doesn't. So I go home gitu. Jadi so itu artinya jadi. Saya datang tapi dia tidak datang. Jadi saya pulang. Seperti itu ya. Jadi S-nya itu adalah so ya. Jadi jadi atau demikian gitu. Biasanya untuk menyatakan kesimpulan. Oke, kita lanjut materinya. Materinya kemudian itu adalah interjunction. Jadi interjunction itu menyatakan ekspresi emosional. Misalnya ketika kita kaget, wow gitu kita bilang, OMG gitu, oh my god. Oke, wow, wow. Atau mungkin ketika kita nggak sengaja gitu misalnya melakukan sesuatu, kita biasanya kita bilang, ups, ups gitu, ups. Atau ketika kita ngeh tentang pelajaran gitu, misalnya kita udah tahu tapi kita tidak merasakannya, misal oh gitu, oh jadi oh wow, oops gitu, oh my god gitu, OMG gitu, oh my god you are so handsome gitu, oh my god you're so smart, oh my god wow, congratulations gitu. Jadi itu adalah salah satu ungkapan dari interjunction ya. Interjunction. Jadi ekspresi yang menyampaikan tentang emotional, baik itu marah, hey gitu misalnya. Baik itu marah, itu sedih atau senang atau kaget dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang materinya? Oke. Nah, ini adalah mungkin slide terakhir sebelum kita sesi tanya jawab. Oke. Kemudian kita punya yang namanya kelas kata determiner. Determiner itu adalah kata yang bisa digunakan untuk memodifikasi kata benda. Memodifikasi kata benda. Contohnya, misalnya, kalau bendanya cuma satu, misalnya gini, kucing, cat. Nah, cat. Nah, kalau misalnya dia jadi banyak kucing, itu jadinya many cat. Jadi many-nya ini adalah determiner atau kata yang digunakan untuk memodifikasi. Jadi yang semula jumlahnya cat-nya cuma satu, jadinya banyak kucing. Nah, jadi determinernya ini ada macam-macam ya teman-teman, sesuai dengan fungsinya. Jadi misalnya ketika kita mau bilang seekor kucing, gitu, one cat atau a cat. Nah, kita bisa bilang a cat ya untuk menyatakan seorang atau seekor. Jadi nggak ada seorang kucing ya, yang ada seekor. Jadi sesuai dengan konteksnya. Nah, terlepas dari seorang, seekor, sebuah, itu tergantung dari konteks yang dibicarakan. Misalnya kalau kita membicarakan tentang hewan, itu jadinya seekor. Jadi a cat jadinya seekor kucing. Kalau a dog itu seekor anjing. Kalau a teacher itu artinya seorang guru, ya, seorang guru, bukan sebuah guru. Nah, kalau misalnya apel, kita mau bilang apel, an apple. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi ada a teacher, ada an apple. Nah, ada yang bisa jawab kenapa ada e sama an. Jadi e sama an basically they tell us about the quantity of the things
of the something that is only one. Jadi kuantitinya itu atau jumlahnya cuma satu ya teman-teman. And n itu jumlahnya cuma satu. Oke? Nah, kemudian selain ada sama n, nah tadi itu kita gunakan ketika huruf atau kata bendanya yang di depannya itu berawalan huruf hidup. Misalnya, teacher. Jadi, a teacher. Jadi, the first letter of the teacher is T. Jadi, T itu adalah huruf mati. Jadi, kita pakainya e. Nah, tapi kalau dia huruf hidup, di depannya, the first letters of the word, we need to use an. Nah, misalnya apple. Apple itu huruf depannya adalah A. Jadi, A itu adalah huruf vowel. Vowel. Jadi, huruf vowel itu huruf hidup. A, I, U, E, O itu huruf hidup ya. Jadi kita menggunakan an untuk menyatakan jumlah yang satu pada benda. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk bendanya itu atau untuk memodifikasi sebuah benda, jadi determiner itu sangat luas ya cakupannya. Misalnya kalau kita mau bilang banyak uang gitu misalnya, saya punya banyak uang. Nah, banyak itu tadi ada many. Nah, many itu sendiri kita tidak bisa gunakan untuk uang. Jadi, kita tidak bisa bilang I have many money. Nah, karena money itu atau uang itu tidak bisa dihitung. Nah, sehingga kita punya yang namanya much. Much. Jadi, much itu juga berarti banyak. Jadi, banyak. Saya punya banyak uang. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan much. Tapi kalau kita bisa menghitung bendanya, kita pakainya many. Many. Nah, I have many friends. Jadi teman itu bisa dihitung ya. I have many friends. I have many friends. Jadi saya punya banyak teman. I have much money. I have much money. I drink much water. I drink much water. Nah, seperti itu. Selain itu, determiner atau kata yang digunakan untuk memodifikasi kata benda ini juga bisa kita pakai untuk menyatakan kepemilikan. Misalnya, kita mau nanya tentang nama. Nah, kita pakainya your name. Atau tadi bapak saya, my father. Nah, yang awalnya nama itu cuma nama, ketika kita tambahkan modifier atau determiner, kata yang digunakan untuk modifikasi, yaitu possessive, misalnya dari nama jadi kamu gitu. Nah, itu jadinya nama kamu ya. Jadi name ditambahkan dengan your itu jadinya nama kamu. Jadi nama itu adalah kamu. Jadi bendanya ini tidak lagi benda yang sama, tapi sudah diubah menjadi sebuah benda yang baru. Jadi dia memiliki arti yang baru. Jadi misalnya kalau kita mau nanya siapa namamu gitu misalnya, what is your name? Apa hobimu? What is your hobby? What is your hobby? Nah, misalnya negaramu dari mana? Atau negaramu apa? What is your country? What is your country? Nah, kalau mau bilang itu kalau kita menyatakan kepemilikan ya. Di kepemilikan itu sesuai dengan subjek itu ada perubahannya. Kalau saya itu kita buat pakainya my. Jadi kalau mau bilang buku saya, my book. Nah, ini adalah buku saya. This is my book. This is my book. Nah, terus kalau you atau kamu itu kita pakainya your. Makanya kita bilang what is your name, bukan what is you name. What is your name? What is your name? Jadi namamu. Kemudian ada mereka. Mereka itu adalah they sebagai subjek. Misalnya, apa tim mereka gitu maksudnya. Apa timnya mereka? Nah, mereka itu kita pakainya their. Their. Nah,
their. Their, misalnya apa tim mereka? What is their team? What is their team? Kenapa kita pakai is bukan pakai are? Karena yang di sini yang di poinnya adalah timnya. Jadi grupnya, bukan perorangan. Jadi kita pakainya is. What is their teams? Kemudian we itu adalah kita. Jadi kalau kita misalnya bilang negara kami atau negara kita adalah Indonesia gitu misalnya. Nah, negara itu adalah kata benda ya. Jadi kata benda dan negara itulah country. Country. Nah, kalau kita mau bilang negara kami, jadinya our country. Our country. Nah, negara kami adalah negara Indonesia. Negara kami adalah Indonesia gitu misalnya. Our country is Indonesia. Our country is Indonesia. Our country is Indonesia. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada dia laki-laki atau dia perempuan gitu. Dia laki-laki itu adalah he. Nah, kalau he tadi ada bapak ya. Nah, bapak itu misalnya bapak saya, pekerjaan bapak saya adalah petani gitu misalnya. Nah, kita bisa bilang my father, jadi my itu punyaan saya. Atau kita bisa bilang his, karena dia gendernya laki-laki. Jadi his job itu pekerjaan. His job is a farmer. Farmer itu adalah petani ya. His job is a farmer. His job is a farmer. Kemudian ada dia perempuan. Kalau dia perempuan, misalnya ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, kita bilangnya her job is housewife. Her job is a housewife. Nah, jadi my mother atau her ini adalah ibu saya. Her is a housewife. Jadi adalah ibu rumah tangga. Kemudian ada it. It itu kepemilikannya lah its. Misalnya, its ini kita gunakan untuk hewan ya atau benda gitu. Misalnya gini, saya punya sepatu gitu. I have shoes. Atau saya punya tas gitu. I have bag. I have a bag. Jadi saya punya sebuah tas. Nah, kalau kita mau bilang warnanya, warna itu color. Jadi its color is red gitu misalnya. Jadi warnanya adalah merah. Oke, untuk materi kali ini ada yang ditanyakan? Sepertinya masih lagi 20 slide, teman-teman. Waduh, masih 20 slide ya? Oke, wah ternyata sudah selesai. Untuk materinya tidak terasa sudah hampir 1 jam. Mungkin ada yang menarik bisa disimak dari materi Kakak Mei ya tadi tentang determiners. Itu tentang kalkulasi atau yang quantity ya yang bisa dihitung itu maksudnya. Ya. Nah, aku mau nanya nih, mungkin karena nggak ada yang bertanya tadi, semisal nih ada seorang sultan gitu. Nah, dia tidak bisa memperkirakan beberapa punya dia tambang emas nih, misalnya, atau beberapa kekayaan yang tidak bisa dihitung, misalnya uang nih dalam bentuk saham nih. Apakah tetap dia memakai much atau many? Mungkin Mei bisa, apalagi sekarang kekayaan itu tidak dalam bentuk semisalnya uang, katakanlah seperti itu, bisa dalam bentuk kripto dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya menjelaskan dalam bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris seperti itu, Mei? Oke, baik. Terima kasih today untuk your question. It's a good question though. And berbicara tentang determiner itu namanya quantifier ya. Jadi dia menyatakan jumlah. Jadi ada yang bisa dihitung, ada yang nggak bisa dihitung. Nah, kapan sih benda itu bisa dihitung dan kapan sih benda itu nggak bisa dihitung? Nah, kalau dia bisa dihitung, biasanya dia ditambahkan dengan S. Kalau kalian ngeh dengan soal-soal gitu. Misalnya apple. Apple itu 1 apel. Kalau dia 2 apel itu apples. Jadi dia bisa dihitung.
Itu satu ya. Terus kemudian yang nggak bisa dihitung itu biasanya dia memiliki satuan. Misalnya berat atau kecepatan atau liter kayak gitu. Misalnya air. Apakah kita bisa menghitung air secara langsung? Saya punya 2 air. Apakah pernah ada yang bilang kayak gitu? Nah, jadi ketika kita mau membedakan yang mana bisa dihitung sama nggak bisa dihitung, jadi kalau dia nggak bisa dihitung, dia biasanya ada satuannya untuk bisa dihitung. Jadi ketika dia cuman air, kita bilangnya saya punya banyak air. I have much water. I have much water. Tapi ketika kita bisa hitung, ketika dia sudah di dalam sebuah package atau sudah ada satuannya, misalnya liter. Saya minum air 2 liter gitu misalnya sehari. I drink 2 liters of water. I drink 2 liters of waters. Nah, kayak gitu ya. Itu konsepnya ya. Jadi yang bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung awalnya itu bisa dihitung ketika dia sudah ada satuannya. Jadi sudah dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang kita bisa ukur volumenya atau luas dari sebuah benda yang tidak bisa dihitung. Nah, misalnya garam gitu. Garam kan kita tidak bisa menghitung secara langsung butir-butiran garam. Jadi kita harus menimbangnya terlebih dahulu. Jadi kita timbang dalam sebuah timbangan atau conversion atau scale timbangan yang mana hasilnya itu kita bisa hitung. Jadi dia akan bisa dihitung. Misalnya saya mau beli 1 kilogram garam. I want to buy 1 kilogram atau a kilogram salt. 1 kilogram of salt. Nah, sekarang ke kasusnya Beli Today yang tentang kita punya banyak saham, kita punya banyak uang gitu misalnya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai much atau many, itu tergantung dari konteks yang dibicarakan. Apakah dia sudah diketahui berapa jumlahnya? Apakah dia sudah ada satuannya? Misalnya saya punya 1.000 saham. Nah, di sana kan sudah kita ketahui ada 1.000 gitu. Berarti itu bisa dihitung. Berarti I have much atau I have many share atau stok gitu ya. Saya punya banyak saham. Tapi kalau dia tidak bisa dihitung atau tidak ada bendanya atau angka yang spesifik, itu kita bisa bilang banyak. Jadi kalau kita tahu spesifiknya, kita bisa langsung bilang angkanya langsung. Misalnya 2 apples, 3 apples, 1 apple. Terus kalau yang banyak tadi, mungkin Tudi bisa diulang poinnya. Baik, terima kasih untuk Mei. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu tadi tentang kuanti apa namanya? Istilahnya dalam bahasa Inggris? Quantifier. Quantifier. Oke. Nah, semisalnya kita anggaplah seperti ini. Itu kan kita bisa bilang itu sebuah benda yang tadinya tidak bisa dihitung ketika dia diposisikan, ditaruh kepada alat yang dapat menghitung benda tersebut, maka dia akan menjadi much atau money. Itu misalnya kan. Nah, coba kita taruh pada kasus di mana kata itu tidak terkait dengan benda. Misalnya, how much your love. Maksudnya berapa sih banyaknya cinta kamu, berapa sih harga dari harga dirimu, itu misalnya. Berapa banyak sih harga dirimu, seperti itu kan kita bisa sering lihat pada film-film Netflix gitu, atau film-film yang mungkin terkait dengan, atau pada karya sastra deh, itu misalnya. In poetry, in poems gitu misalnya. Nah, itu kan kita itu kan tidak ada alat yang mengukur, walaupun rasa itu ada, walaupun teori untuk menghitungnya ada, tapi kan kita tidak bisa mengkalkulasi atau mengkuantifikasi dari kata itu. Nah, itu bagaimana caranya, Mei? Nah, saya sebagai seorang di jurusan bahasa, jurusan sastra, yang mungkin akan bertolak belakang. Nah, karena saya di sini kan berposisi sebagai seorang yang menekuni sastra daerah dan sastra Nusantara yang memang bertolak belakang ya dengan linguistik bahasa Inggris. Mungkin Mei bisa menjelaskan bagaimana mungkin um,
caranya kita mengucapkan itu. Mungkin ini ada bisa memberikan pendapat mungkin. Oke, jawabannya simpel ya. Jadi the way you are ya. The to be the way you are ya. Jadilah dirimu sendiri seperti itu ya. Misalnya misalnya kan kita kan agak bingung ya. Tadi kan dibilang bahwa quantifier itu benda jika dia bisa dihitung, oke, dia dipastikan menjadi apa dalam susunan pada kalimat. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa dihitung tapi ada alat pengukurnya, oke, itu bisa dikategorikan much atau money. Nah, kita taruhlah pada kata yang yang tidak bisa dihitung itu pakai perasaan itu. Berapa sih cinta yang kamu berikan? Gitu kan sering kali kata-kata seperti itu terucap pada mungkin pada Oke, film Fast Furious itu misalnya kan. yes, I Siapa see. tahu di sini ada orang yang bucin kan bisa pakai bahasa Inggris how much your love itu misalnya kan luwung banget bahasa Inggris gitu. Mungkin Oke, ini mungkin bisa menjelaskan mungkin. oke, good. Sangat bagus sekali ya, Bro ya. Oke, jadi how much atau how many, basically how many itu bisa dihitung ya, yang bisa dihitung. Oke, yang memang bisa dihitung. Terus how much itu yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau berbicara tentang how much, misalnya mungkin maksudnya tuh dia ini adalah responnya mungkin gitu ya. Apa sih ya harusnya kita jawab? Misalnya how much is your love ya sebenarnya, bukan how much your love. How much is your love. Jadi kita Love. Ya. is ya. Untuk menyatakan untuk membuat sebuah kalimat itu minimal ada subjeknya dan ada kata kerjanya. Jadi di sana kan tidak ada kata kerjanya. Kalau mau pakai yang dimiliki jadinya how much love do you have gitu harusnya atau how much is your love. Seperti itu jadinya. Nah, kalau how much is your love gitu misalnya. Kalau responnya seperti apa? Misalnya saya cintaku seluas samudra gitu. Aduh. Cintaku seperti kerupuk yang di dalam kuah gitu misalnya. Kayu. Nah, mungkin cintaku gitu sedalam samudra atau seluas langit gitu misalnya. Atau sebanyak mungkin sebanyak garam di laut gitu misalnya, atau sebanyak air di laut gitu misalnya. Nah, itu kita bisa kita pakai much ya kalau kita tidak bisa menghitung. My love is as much as the stars in the sky gitu misalnya, above the sky. Jadi cintaku sebanyak bintang di langit gitu misalnya. Nah, gitu ya. Kalau kita tidak bisa menghitung. Tapi kalau kita bisa menghitung, kita pakainya many kayak gitu ya. Bisa today bisa dipahami? Oke, mungkin bisa tercerahkan ya mungkin ya. Oke, ini sangat bagus sekali mungkin diskusi kita yang sangat singkat ini ya karena kita terhalang sinyal. Tresna ring bahasa Inggris kepialangin antuk sinyal. Oke, itu. Ya, mungkin Mei mungkin bisa menjelaskan tentang apa ya? Bagaimana sih cara efektif mungkin metode dari Winaya Inggris dalam mempelajari the part of speech mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin metodenya atau mungkin Mei bisa mengasih bayangan semisalnya nanti kan besok ini kita ada sesi praktek. Nah, itu bagaimana sih mekanismenya gitu? Oke. Berbicara tentang metode yang terbaik itu sebenarnya back to yourself ya. Balik lagi ke diri sendiri. Because one people or one person with another person will be different ya, different case. Nah, kalau saya sendiri kalau belajar menghafal atau mengetahui sesuatu itu kita harus tahu pasti apa sih yang kita bicarakan. Jadi intisarinya itu apa gitu. Jadi kita harus paham dulu materinya. Jadi tidak sekedar menghafal ya. Jadi kita harus tahu apa sih gitu misalnya. Yang kita berbicara tentang part of speech. Jadi part of speech itu apa sih gitu. Jadi part of speech adalah kelas kata. Oh, kelas kata itu apa sih? Jadi kelas kata adalah bagian-bagian dari kata yang membuat sebuah kalimat atau untuk menyampaikan sebuah ide gitu. Nah, kelas kata ini ada apa aja sih? Nah, tadi sudah dijelaskan ada pronoun. Noun itu apa sih? Nah, noun itu adalah kata benda.
Nah, kata benda itu apa? Contohnya apa? Gitu. Jadi kata benda itu adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada sebuah benda. Baik itu orang atau manusia, hewan, binatang, atau animal, sama ya, atau tumbuhan, atau benda-benda, atau benda-benda yang bisa dilihat ataupun tidak bisa dilihat. Yang visible atau tangible, atau juga yang tidak bisa dilihat, seperti ide, seperti itu. Nah, jadi kalau tips saya sendiri adalah kita harus memahami dari materi ya. Memahami bukan sekedar menghafal. Jadi ketika kita sudah memahami, kita akan lebih mudah untuk menyebutkan atau mengetahui. Oh, nanti kita misalnya ketemu tentang udara gitu. Nah, udara itu kan tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan. Itu juga termasuk kata benda ya. Terus misalnya ada pronoun gitu. Nah, pronoun itu adalah kata ganti. Nah, siapa sih yang diganti? Pak Presiden 2024. Waduh, Gitu ya. saya bisa jawab itu. Nah, gitu ya. Jadi kata ganti itu dia merujuk pada subjek atau objek. Jadi subjek itu apa sih? Nah, subjek itu adalah gampangnya adalah pelaku ya. Orang atau benda yang melakukan aktivitas atau kata kerja. Kemudian objek adalah orang atau benda penerima manfaat, penerima bansos kali ya, penerima yang mendapatkan apa namanya, yang diberi manfaat atau dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh si pemberi atau si subjek. Nah, misalnya ada teman-teman gitu misalnya. Nah, teman-teman, kalau kita bilang teman-teman, lagi teman-teman, teman-teman lagi. Nah, itu kan agak panjang. Nah, ada nggak sih sebenarnya cara yang kita gunakan untuk mengubah biar lebih singkat dan efektif? Oh, ternyata ada. Kita pakainya D. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Yang pertama, kita harus paham atau materinya. Nah, gimana caranya paham? Ya, practice. Ya. Practice make perfect. Jadi harus konsisten ya teman-teman. Nah, yang kedua, itu kita harus memiliki bukan jiwa ya, atau keinginan, keingin tahuan. Jadi kita curiga tentang suatu masalah dan solusinya apa sih, kayak gitu. Kayak tadi, itu apakah ada kata gantinya selain teman-teman untuk bisa lebih efektif ketika kita menyampaikan sesuatu kalimat atau gagasan seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi memahami, nah memahaminya gimana caranya ya, dengan cara praktis ya. Kita mungkin kita punya leluhur Bandung Bondowoso ya, yang Aduh, bisa itu leluhur siapa itu? yang bisa that can what is it, establish in a night ya, yang bisa menyelesaikan atau membangun candi dalam satu malam ya. Nah, Establish, bukannya itu develop. ya, jadi kapan kita pakai develop, kapan kita pakai establish. Nah, Sorry. oke, bagus sekali Apa pertanyaan. building? Apa building? Atau build. Nah, sebenarnya establish itu adalah lebih ke uh, establish, build, make, atau tadi Create. apa, develop, itu artinya sama ya, membangun atau membuat. Nah, jadi di sana terletak dari formalitinya saja ya, atau secara fungsionalnya ya. Nah, terus kemudian tadi adalah memahami yaitu praktis dan praktis, and then dari praktis kita curiga atau curious tentang sesuatu, apa sih ini, gimana cara makainya, dan nah, jadi basicnya gimana kita bisa belajar bahasa Inggris, atau bisa menghafal, atau bisa menggunakan atau memahami bahasa Inggris, ataupun bahasa, ataupun skill-skill yang lain di luar bahasa Inggris, misalnya matematika, fisika, atau biologi, mungkin kedokteran, teknik mungkin, itu adalah dengan konsisten ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa ini setiap hari. Nah, tadi di awal saya nanya,
kalian sudah belajar bahasa Inggris dari kapan? Mungkin dari PAUD mungkin sudah belajar bahasa Inggris, atau dari SD sampai kuliah mungkin, atau sampai SMA atau SMK. Nah, kita sudah belajar selama itu. Kenapa kita tidak bisa belajar bahasa Inggris? Maksudnya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris secara fasih. Karena satu, tidak pernah dipakai. Karena tidak pernah dilatih. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, the bull size itu conclusion ya, masa gaulnya ya. Jadi bull size itu bukan mata mata banteng ya, tapi kesimpulannya. Waduh, mata banteng. Jadi bull size itu kesimpulannya ya. Nah, ini kesimpulannya, um, the way we can earn or improve our skill is by practicing. So we need to practice our skill every day. Consistent. So consistent practice make perfect. Okay, that's all that I can say today. Oke. Mei. Yeah, seperti itu tipsnya tadi. Jadi latihan ya, latihan dan digunakan tiap hari ya. Atau sesering mungkin kita menggunakan bahasa atau ilmu yang kita sedang pelajari. Seperti itu. Ya, untuk today atau teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup ya Mei ya, karena kita sudah pada waktunya, artinya waktu sudah menunjukkan lebih ya mungkin ya. Tapi itu sangat menarik sekali. Mungkin kita akan besok kita lanjutin mungkin lebih detailnya lebih dikit sebelum kita akan praktek. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, dan thanks to Adisan, Nia, Saraswati, terus teman-teman yang hadir tadi mungkin sekarang udah hilang, dari SMP Negeri 2 Wonosobo. Terus ada Imade siapa ini? Sandika dan Imade Rahayu dari staf apa namanya di Jakarta ya, saya lupa. Yang sudah hadir pada malam hari ini, dan terima kasih. Mungkin kita akan bertemu pada sesi besok pada praktik dalam bagaimana caranya kita belajar dalam mewujudkan pengetahuan kita tentang berbahasa Inggris, khususnya materi part of speech. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya, dan kita akan kasih waktu spare 5 menit mungkin untuk pertanyaan. Ada yang bertanya? Mungkin bisa raise hand atau mungkin di kolom komentar mungkin bisa. Atau sambil mengisi formulir feedback mungkin untuk operator bisa kasih di kolom komentar mungkin untuk sambil mengisi mungkin. Nah, untuk Kak Mei ini, besok nih kira-kira nih kita akan prakteknya bagaimana nih Kak Mei? Mungkin bisa jelaskan mekanismenya mungkin Mei. Oke, untuk besok materinya masih sama, tapi di sini yang lebih aktif itu adalah dari pesertanya ya. Jadi bagaimana kita membuat atau mengungkapkan ide atau gagasan tentang kelas kata tadi, baik itu kata benda, kata sifat, kata keterangan. Bagaimana kita menyampaikan. Jadi fokusnya lebih membuat atau menyampaikan informasi ya, baik itu berupa pertanyaan atau berupa jawaban. Jadi besok Mungkin lebih bisa, mungkin kita akan selingin beberapa permainan mungkin dari ya. operator kita, engineering kita, Mei, Adi dan Nia mungkin bisa akan menginput game mungkin di praktek kita besok untuk
dapat secara interaktif dan secara komunikatif dua arah, mungkin berbagai arah mungkin bisa untuk belajar materi part of speech begitu. Baik, seperti itu mungkin, Mei. Mungkin ada teman-teman udah mengisi ya, atau kita akan lanjutkan nanti pada grup yang kita sudah bikin. Nanti kita akan lanjutkan mengabsen di sana. Nanti itu akan di absen 2 kali untuk mendapatkan satu sertifikat weekend trial batch 1 dari Winaya English Learning. Baik, hanya itu saja mungkin dari saya sendiri. Mei, ada tambahan lagi, Mei? Tidak ada kan? Untuk waktunya masih sama ya? Mungkin kita agak jangan agak malam sih. Kasihannya yang masih pelajar itu. Karena kan Senin itu masih ada ulangan tuh. Ya, itu sih menurut aku ya. Nanti kita akan diskusikan di grup gini, grup kita nanti. Baik, itu saja dari pembicara kita, Mei Jayana. Dan sampai bertemu besok. Saya, Iputu Gede Darmo Wibowo Ariano. Jika ada kekurangan atau salah kata dari pengantaran acara saya mohon maaf, dan saya tutup sesi weekend trial batch 1 dari segi teori, dan sampai ketemu besok. Saya tutup dengan Prama Santi. Ong Santi 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 Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.